ngapunten kalau saya harus bilang. Pak Presiden harus turun lah, harus mau beliau untuk bisa jadi komandan begitu. Kalau melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab Sragen ya, kemudian melihat perkembangan di lingkungan juga, kira-kira Sragen bisa turun kapan? Kalau turunnya kapan, Mas? Semakin kita giat untuk melaksanakan sampling rapid test di mana-mana, pasti akan semakin banyak yang positif. Dan saya tipikal orang yang tidak akan membiarkan begitu. Saya akan merapid test pasar karena sekarang banyak di daerah lain sentra terbaru penularan itu ada di pasar. Saya juga harus menjawab pertanyaan banyak orang terkait kok aku neng masjid orang entuk neng pasar entuk. Nah itu. Padahal kan yang tidak boleh itu sebenarnya di kerumunannya orang. Tapi karena pasar ini sentra ekonomi, nek ditutup kan juga membuat repot, kita semua akan jauh lebih, dampaknya lebih banyak. Lah itu makanya saya akan lakukan rapid test dan semakin kita sering untuk turun, untuk menyisir, ya akan semakin banyak juga, Mas. Akhirnya kita sekarang di Solo Raya itu kita paling tinggi kayaknya. Oh enggak, Ding. Sragen udah peringkat kedua nih, Mas. Sukoharjo 51, kita 28. 28 ini 17-nya yang dari Goa. Kalau menurut Anda, ketika Pak Jokowi meminta agar pada bulan Mei ini kurva turun, kasusnya turun, kira-kira Anda sebagai kepala daerah bisa nggak saya kayak gitu? Realistis nggak? saya realistis ya, Mas. Ya. Dengan kebijakan pemerintah pusat yang tidak sinkron dengan daerah, itu menyusahkan kami. Ya. Sekarang Pak Menhub mengatakan pembukaan jalur lagi kembali. Itu kami ketar-ketir loh. Sedangkan ini saja kita tidak melaksanakan PSBB. Pak Presiden mengatakan bahwa pemudik akan mendapatkan sanksi 100 juta denda dan penjara 1 tahun. Pada kenyataannya tidak ada angka penurunan di Sragen untuk kedatangan warga. Kemarin saya tanya, ya turun mungkin sekian persen ya, tapi seluruh Sragen akumulatif tidak. Jadi saya heran juga, loh ini udah lewat ngendi? Kok bisa? Ternyata ada yang jalur darat, kemudian ada yang travel tapi bayarnya luar biasa mahal. Terus di pos-pos kami di 5 titik itu, kalau mereka KTP-nya masih Sragen, dipersilahkan masuk. Jadi ya jelas lah orang perantauan kan KTP-nya yojek Sragen tuh, Mas ya. Ya akhirnya sampai hari ini 22.000 lebih itu. Lah, apalagi ini dibuka, itu akan, aduh saya tuh. Jadi beban kepala daerah dalam hal ini semakin berat. Jelas sekali, beban semakin berat. Terus kemudian kami suruh jaga gawang ben ora kebobolan. Lah nek terus yang di depan nyerang terus, lah kita jaganya bagaimana? Lama-lama ya kita juga akan stamina juga akan turun semua gitu. Ada yang disuarakan kepala daerah kepada pemerintah pusat agar kebijakannya sinkron, kemudian tidak terlalu membebani daerah. Kebijakan itu tetap harus komprehensif, kerja tim, sistematis, Mas. Nggak sendiri-sendiri. Kalau tadi semalam saya baca di Detik, kepala gugus tugas COVID nasional aja pusing. Apalagi kita yang di daerah lah, dia pusing, kita double pusing. Saya bilang ini gimana, mestinya ngapunten kalau saya harus bilang. Pak Presiden harus turun lah, harus mau beliau untuk bisa jadi komandan begitu. Jadi karena ya sekarang seperti ini, Mas, misalnya Bu Menteri mengatakan DAU di daerah kita pending karena belum memenuhi. Tapi kan beliau tidak mengerti alasan daerah per daerah. Seperti Sragen misalnya, kita sudah maju lelang semua. Kalau harus lagi 50% barang dan jasa dipotong, dari mana uangnya? Jadi kita memang kemut-kemut gitu dengan kebijakan yang dibuat merata di semua tanpa harus memperhatikan kondisi wilayah masing-masing. Ya, di masyarakat sendiri kayaknya juga ada semacam kebosanan ketika menjalani physical distancing atau social distancing, sehingga mulai banyak orang yang keluar rumah dengan santai kayak gitu ya, sehingga itu akan berpengaruh terhadap upaya penekanan itu. Ya.
Kalau Presiden mengatakan Juni bahwa kita harus turun, melihat seperti sekarang ini, Mas, saya tidak mau bersikap pesimis sih, tapi saya juga lihat realistisnya kondisi masyarakat, rasanya kok nggak mungkin. Rasanya nggak mungkin. Ya. Karena apa? Kita sudah tidak tegas dalam memberikan regulasi, terus kemudian tumpang tindih, itu membuat masyarakat akhirnya menjadi jenuh. Kalau kita mau melakukan ini serius saja, misalnya 2 minggu betul-betul dibuat strict, selesai kok sebetulnya, Mas, memutus mata rantai itu. Tapi karena kita banyak sekali pertimbangan yang barangkali juga bisa dipertanggungjawabkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Akhirnya penuh kelonggaran di sana sini. Yang kelonggaran di sana sini lah yang akan membuat lonjakan nanti semakin tinggi COVID ini. Kalau kita mau jujur loh ya, tidak menyembunyikan data. Nah ini saya acungi jempol, saya matur nuwun. Sebagai tenaga pendidik tetap terpanggil, Mas, tidak mungkin. Bertatap muka dengan murid itu ada sentuhan yang lain.